Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami tentang reaksi asam basa. Kelompok kami beranggotakan Bella Safitri dengan NPM akhir 004, Cindy Agustin 025, D. Putri Syafira 027, D. Renata Syafira 028. Isi dalam pembahasan kali ini yang pertama ada alat, yang kedua bahan, dan juga hasil reaksi. Nah, di sini ada alat yang kita gunakan saat praktikum. Yang pertama ada sarung tangan, karena kita nggak tahu senyawa yang kita gunain itu bahaya atau enggak, makanya kita harus pakai sarung tangan. Yang kedua ada pipet tetes untuk meneteskan senyawa ke dalam plat reaksi. Lalu ada plat reaksi, gunanya untuk mereaksikan. Selanjutnya ada lakmus biru dan indikator universal. Fungsinya sama-sama untuk mengukur keasaman sebuah zat, namun indikator universal lebih akurat. Adapun untuk bahannya, yang pertama yaitu ada ekstrak kunyit, senyawa X, senyawa Y, phenolphthalein, asam cuka, dan baking soda. Langkah-langkahnya yang pertama, cuci plat reaksi hingga bersih, ambil beberapa tetes sampel asam cuka, baking soda, senyawa X, dan senyawa Y ke dalam lubang plat reaksi. Lalu celupkan kertas lakmus biru dalam larutan yang ada pada plat reaksi dan amati perubahan warna kertas lakmus. Keempat, ulangi langkah-langkah yang ketiga menggunakan kertas lakmus indikator universal, lalu ulangi langkah menggunakan indikator alami yaitu ekstrak kunyit. Di sini ada pengujian dengan kertas lakmus, dan yang dipakai pada pengujian kali ini hanya kertas lakmus biru. Sesuai dengan ketentuan bahwa jika lakmus biru berubah warna menjadi merah, maka hasil pengujian tersebut bersifat asam. Sedangkan ketika lakmus biru tetap menjadi biru atau tidak berubah warna, maka hasil pengujian bersifat basa. Di sini diketahui bahwa ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam asam cuka, warna lakmus tersebut berubah menjadi merah. Kesimpulannya, asam cuka bersifat asam. Selanjutnya, ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam baking soda, maka kertas lakmus tersebut tetap menjadi biru atau tidak berubah warna. Maka kesimpulannya, baking soda bersifat basa. Terakhir adalah ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam senyawa X, kertas lakmus biru tersebut berubah warna menjadi merah. Kesimpulannya, senyawa X bersifat asam. Selanjutnya adalah pengujian dengan indikator sintetis dan juga alami. Sesuai dengan teori bahwa jika phenolphthalein diteteskan ke dalam suatu zat, kemudian zat tersebut berubah warna, maka dapat disimpulkan bahwa zat tersebut bersifat basa. Sedangkan ketika phenolphthalein diteteskan ke dalam suatu zat tapi zat tersebut tidak berubah warna, maka dapat disimpulkan bahwa zat tersebut bersifat asam. Dan juga ekstrak kunyit, ketika ekstrak kunyit diteteskan ke dalam suatu zat lalu zat tersebut berubah warna, maka dapat disimpulkan bahwa zat tersebut bersifat basa. Sedangkan ketika ekstrak kunyit diteteskan ke dalam suatu zat, sedangkan zat tersebut tetap berwarna kuning sesuai dengan warna dari ekstrak kunyit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa zat tersebut bersifat asam. Pada pengujian kali ini, ketika asam cuka diteteskan phenolphthalein, dia tidak berubah warna, dan diteteskan ekstrak kunyit, dia tidak berubah warna menjadi kuning, maka dapat disimpulkan bahwa asam cuka bersifat asam. Ketika baking soda diteteskan phenolphthalein, dia berubah warna menjadi merah muda, dan ketika baking soda diteteskan ekstrak kunyit, dia berubah warna menjadi merah, maka kesimpulannya baking soda bersifat basa.
ketika senyawa X diteteskan phenolphthalein, dia tidak berbawana, dan ketika senyawa X diteteskan ekstrak kunyit, dia berbawana menjadi kuning, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa X bersifat asam. Selanjutnya, pengujian dengan indikator universal. Bahan pertama yang digunakan adalah senyawa X. Setelah diuji dengan indikator universal, menghasilkan pH 1. pH yang berada di bawah 7, termasuk dalam asam, dapat disimpulkan bahwa senyawa X termasuk senyawa yang bersifat asam. Bahan yang kedua adalah senyawa Y. Setelah diuji dengan indikator universal, menghasilkan pH 12. pH yang berada di atas 7 termasuk dalam basa, dapat disimpulkan bahwa senyawa Y termasuk dalam senyawa yang bersifat basa. Itulah tadi hasil praktikum kami tentang reaksi asam basa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.